Derajat dari Universitas Nasional Sistem Informasi Manajemen Sistem Teknologi Informasi Ruang 4 NPM 19700651605. Di sini saya akan mempresentasikan dari bab pertama sampai bab ke-15. Yang pertemuan pertama yaitu perkenalan, yang lanjut ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua, mengapa perlu mempelajari MPSI atau SIM. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, IS dan IT menunjang efektivitas, produktivitas dan efisiensi dari bisnis proses perusahaan. Yang kedua, merupakan komponen utama dari kesuksesan bisnis dan organisasi. Yang ketiga, fenomena knowledge workers, yakni orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menciptakan dan mendistribusikan dan memanfaatkan informasi. Lanjut, pertemuan kedua juga masih karakter masyarakat informasi. Adanya level intensitas informasi yang tinggi, kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada organisasi yang ada dan tempat-tempat kerja. Yang keduanya, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis serta kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga, maupun pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Manajemen dan informasi. Manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan kemudian proses menjadi informasi yang berguna sesuai dengan orang yang tepat dalam bentuk yang tepat dan pada saat yang tepat. Aktivitas memperoleh informasi, menggunakan informasi secara efektif dan membuangnya pada saat yang disebut manajemen informasi. Manajer bukan saja mengelola sumber daya fisik, tetapi juga sumber daya konseptual. Lanjut ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga yaitu lanjut ke pertemuan ketiga aja, pengertian sistem. Suatu jaringan kerja dari produser-produser yang saling berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang keduanya, sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Lanjut ke karakteristik sistem. Yang pertama, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Yang pertama, komponen atau elemen. Yang kedua, batas sistem. Yang ketiga, lingkungan luar. Yang keempat, penghubung. Yang kelima, masukan. Yang keenam, pengolah. Yang ketujuh, keluaran. Yang kedelapan, sasaran. Lanjut ke slide selanjutnya. Maaf, tapi saya nggak pakai slide di video ini. Klasifikasi sistem. Sistem alamiah atau natural system adalah sistem yang terjadi dari proses-proses alam. Contohnya, sistem geologi. Yang kedua, sistem buatan manusia, human made system, adalah suatu sistem yang dirancang atau didesain oleh manusia. Contohnya, sistem informasi. Yang ketiga, sistem tertutup atau closed system, adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Yang keempat, sistem abstrak atau abstrak system, adalah sistem yang tidak tampak secara fisik karena hanya berupa pemikiran atau ide-ide. Contohnya, sistem teologia yang merupakan suatu sistem yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Lanjut ke slide selanjutnya, pengertian informasi. Informasi adalah data yang diolah dengan menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengembalian keputusan saat ini atau mendatang.
Jenis-jenis informasi ada dua, formal dan informal. Yang formal yang dihasilkan dalam organisasi. Yang informal yang berasal dari luar organisasi. Terus ciri-ciri informasi ada 5: terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, dan penyajian dalam bentuk yang sederhana. Lanjut ke slide selanjutnya. Penggunaan informasi ada 3. Yang pertama, low level manager, middle level manager, top level manager. Yang lanjut ke fungsi-fungsi informasi. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengembalian. Yang ketiga, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Lanjut ke pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dalam laporan-laporan yang diperlukan. Konsep dasar sistem informasi. Di sini ada 2. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkonsumsikannya, mengkomunikasikannya informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Lanjut kedua, bila istilah sistem dan informasi digabungkan menjadi sistem informasi, maka sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkat dalam organisasi tersebut kapan saja yang diperlukan. Lanjut ke pertemuan 4. Pertemuan 4, perangkat sistem informasi. Yang pertama ada hardware. Hardware adalah perangkat keras, ya, contohnya komputer, printer, dan teknologi jaringan. Software adalah perangkat lunak. Di sini ada 4. Yang pertama, operating system, Windows, Linux, Novel, NetWare, dan lain-lain. Yang keduanya aplikasi Microsoft Office, CorelDRAW, terus Photoshop, banyak masalah lainnya. Yang ketiga, utility, yaitu antivirus, Norton Utility, Dix, Doctor, dan lain-lainnya. Yang keempat, bahasa pemrograman, C++, Fox Pro, Pascal, dan lain-lainnya. Lanjut ke brainware. Brainware ada 4 juga. Clerical personnel, first level manager, staff specialist, dan yang keempatnya manajemen. Data, lanjut ke data, dokumen, bukti, transaksi, nota, kwitansi, dan seterusnya. Prosedur, manual, prosedur, sistem pengendalian internal. Lanjut ke manajemen informasi, masih pertemuan 4. Manajemen informasi memperoleh informasi, menggunakan informasi dengan efektif dan efisien, membuang informasi pada saat yang tepat. Lanjut ke mengelola informasi. Manajemen mengelola sumber daya fisik juga sumber daya konseptual. Lanjut ke fungsi-fungsi manajemen. Di sini ada 5: planning, organizing, actuating, staffing, controlling. Lanjut ke pertemuan keempat selanjutnya, peran manajemen. Peran manajemen ada interpersonal roles. Yang pertama,
figurehead, manajemen melakukan tugas-tugas seremonial seperti pendampingan pejabat yang berkunjung meninjau fasilitas. Yang kedua, leader. Manajemen memelihara unit dalam mempekerjakan dan melatih staf serta menyediakan motivasi dan dorongan. Liaison. Manajemen menjalin hubungan dengan orang-orang di luar unit manajer tersebut, rekan-rekan dan lainnya di lingkungan dengan tujuan menyelesaikan masalah bisnis. Lanjut ke pertemuan kelima. Apa itu organization? Sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lanjut ke proses terbentuknya organisasi. Ketidakterbatasan kebutuhan manusia, keterbatasan kemampuan manusia, spontan dan seksama dalam pertimbangan secara matang. What is manager? Apa itu manager? Manager seorang yang bertanggung jawab utamanya melaksanakan proses manajemen. Kedua, seseorang yang merencanakan dan membuat keputusan, mengorganisasikan dan memimpin dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial, fisik dan informasi. Apa jenis manajemen berdasarkan tingkatnya? Yang pertama, top manager yaitu mereka menciptakan tujuan organisasi, strategis pencapaian dan kebijakan operasional. Yang kedua, middle manager yaitu bertanggung jawab untuk mengubah rencana strategis menjadi sebuah tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang ditetapkan serta mengevaluasi. Yang ketiga, first line manager atau operational level, mengawasi atau supervisi untuk mengordinasikan aktivitas karyawan. Pertemuan 5. Sistem komputer ada 4: software, hardware, brainware, producer. Definisi sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja, serta memiliki data yang akan diolah menjadi suatu informasi yang dimaksud untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Lanjut ke pertemuan 6. Pertemuan 6, konsep manajemen kualitas. Tetapkan tujuan inovasi dan perbaikan yang terus-menerus. Kedua, ambil filosofi baru. Kita tidak dapat menerima kekurangan dan kesalahan lama. Hentikan ketergantungan pada infeksi massal. Hentikan praktek memberikan bisnis berdasarkan harga. Yang selanjutnya, lembagakan metode-metode modern dan dalam pelatihan kerja. Selanjutnya, dimensi kualitas produk. Ada 1, 2. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, features. Yang ketiga, keandalannya. Keempat, kesesuaian. Kelima, daya tahan. Keenam, kemudahan perbaikan. Ketujuh, keindahan. Ke-8, persepsi terhadap kualitas. Dimensi kualitas saja ada 5, berwujud keandalan, responsif, kepastian. Yang ketiga, empati. Lanjut yang ini. Kerugian kualitas yang buruk, kalangan bisnis, ketentuan hukum, kehilangan produktivitas. Yang keempatnya, biaya-biaya lainnya. Keuntungan kualitas yang baik, pasar yang dilayani oleh industri
industri mencakup pelanggan-pelanggan dengan kebutuhan produk dan jasa tertentu. Ya, lanjut ke masih keenam, keuntungan kualitas yang baik. Karena dianggap lebih berkualitas dan harga lebih tinggi, produk tersebut dianggap memiliki nilai yang relatif lebih tinggi. Terus nilai relatif lebih tinggi menghasilkan kenaikan dalam pangsa pasar. Ke masih pertemuan 6, tugas-tugas umum sistem analis. Yang pertama, merancang suatu sistem perbaikan dan mengidentifikasikan aplikasi-aplikasi untuk penerapan pada komputer. Yang kedua, mengawasi semua kegiatan dalam penerapan suatu sistem yang baru. Tugas-tugas teknik sistem analis, menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem baru. Yang kedua, menyusun produk-produk untuk pengawasan. Lanjut ke pertemuan ke-7, information system in the business. Yang pertama, system development life cycle atau yang disebut SDLC is an approach to developing system in. Ya, lanjut ke organization redesign. Ya, itulah mengidentifikasikan perubahan diikuti dengan penetapan strategis, terutama bila dilakukan perubahan struktur organisasi. Mungkin tergantung yang lainnya, keputusan untuk diambil atau tidak dengan pilot program harus ditetapkan sedini mungkin. Lanjut ke selanjutnya, definisi model adalah penyederhanaan atau abstraction dari sesuatu yang mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut entitas. Atau jenis model fisik, penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi, contoh market atau prototype mobil baru. Lanjut ke model grafik, menggambarkan entitas dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk, contoh DFD atau flowchart. Lanjut ke sini, 3 keuntungan MBA. 1. Manajemen tidak membuang waktu. Yang kedua, memantau aktivitas yang berlangsung secara normal. Terus lebih sedikit keputusan yang dibuat, tiap keputusan dalam menerima perhatian lebih menyeluruh. Lanjut ke perhatian dipusatkan pada peluang-peluang maupun serta pada hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Lanjut ke pertemuan tadi sudah pertemuan 9 di definisi model. Lanjut ke pertemuan 10. Pertemuan 10 yaitu definisi arsitektur informasi. Suatu penetapan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Yang keduanya, bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. Yang ketiga, desain sistem komputer secara keseluruhan atau termasuk sistem jaringan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik. Keduanya, lanjut ke bentuk arsitektur informasi. Arsitektur tersentralisasi atau dikenal semenjak tahun 1960 mainframe sebagai aktor utama. Lanjut, masih pertemuan 10, kelebihan sentralisasi. Di sini ada 3. Instalasi lebih aman, kontrol lebih mudah, biaya pemeliharaan murah.
Kelemahan sentralisasi, jika ada masalah maka semua akan terkena dampaknya. Yang kedua, sistem yang dibuat secara global tidak spesifik sesuai kebutuhan masing-masing bagian. Yang ketiga, pemrosesan di mainframe lebih lama. Lanjut ke pertemuan 10, kelebihan desentralisasi atau penghematan biaya. Yang kedua, peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya. Ketiga, peningkatan kepuasan pemakai. Kekurangannya, standarisasi bisa tidak tercapai, terus kemubajiran dalam tugas. Masih lanjut ke pertemuan 11, pengambilan keputusan. Keputusan adalah rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan suatu masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan kesepakatan. Lanjut ke bawahnya, SPK adalah salah satu aplikasi CBIS yang digunakan oleh pemakai sebagai dukungan keputusan. Lanjut ke struktur keputusan. Struktur keputusan ini bersifat berulang dan rutin sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan de novo. Lanjut ke pengertian DSS atau SPK. Suatu sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pengambilan keputusan, memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah instruktur. Lanjut ke DSS merupakan sistem pendukung berbasis komputer bagi pengambil keputusan manajemen untuk menyelesaikan masalah semi struktur. Alasan mengapa DSS dibutuhkan: yang pertama, ekonomi tidak stabil. Kedua, kesulitan untuk mendeteksi sasaran bisnis. Yang ketiganya, meningkatkan kompetisi. Yang keempatnya, elektronik e-commerce. Yang kelimanya, sistem yang tidak mendukung. Lanjut ke komponen dan software DSS. Komponen DSS yang pertama, hardware dan network resource-nya. Keduanya, software resource-nya. Ketiganya, data resource-nya. Keempat, modelnya. Kelimanya, people-nya. Contoh software DSS adalah IFTS atau personal, dan Holos, dan Gentia, dan Decision Web. Kemampuan DSS yaitu what if analysis, mengobservasi bagaimana perubahan terhadap variabel-variabel tertentu berpengaruh terhadap variabel lainnya. Lanjut ke pertemuan 12. Pertemuan 12 yaitu pengembangan sistem, yang pertama, menyusun suatu sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan. Pengembangan sistem count, memperbaiki sistem yang telah ada. Lanjut ke overfive process. Overfive process yaitu strategi pengembangan SI bisa berbentuk iteratif dan instrumental. Masih ke analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan atau disebut juga spesifikasi fungsional. Yang keduanya, spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi yang rinci tentang hal-hal yang dilakukan. Terus di pertemuan 12, analisis kebutuhan. Satu langkah yang dilakukan analisis sistem, yang pertama, wawancara. Kedua, riset. Ketiga, observasi. Keempat, kuis. Kelima, pengamatan terhadap sistem serupa. Yang keenamnya, prototype. Ke implementasi sistem sistem mencakup aktivitas konversi. Yang pertama, konversi merupakan tahapan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem baru dalam rangka menggantikan sistem yang lama. Lanjut ke pertemuan 13. Definisi ACE atau panjangannya Executive Information System, atau disebut juga sebagai Executive Support System.
adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi sehingga dapat dilakukan identifikasi masalah, pengeksplorasi solusi, dan menjadikan dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Sasaran untuk pengembangan ACE yaitu menyimpan inventarisasi dari transaksi informasi yang masuk atau mencatat semua data. Yang kedua, menstimulasi sumber-sumber bernilai tinggi, ya, artinya menjadi media untuk sharing knowledge atau dewan direksi seperti halnya meeting. Yang ketiganya, mengambil manfaat pada peluang yang ada. Lanjut ke fitur ACE. Yang pertama, tujuan sentral aplikasi digunakan untuk perencanaan dan pengontrolan kinerja unit di bawahnya. Keduanya, inti data yang umum, database berisi sumber mengenai pelanggan, pesaing, industri, unit bisnis dalam 3 periode, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. 2 metode utama digunakan. Yang pertama, mendapat kembali laporan pada saat ini dan tren di masa akan datang. Kelemahan S yaitu fungsinya sangat terbatas, biaya pembuatannya sangat mahal, banyak orangnya salah persepsi mengenai kinerja S. Lanjut ke pertemuan 14 yaitu definisi produk. Produk adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambahkan kegunaan utility suatu barang dan jasa. Lanjut ke tipe proses produksi. Proses kimia adalah proses produksi yang menggunakan sifat kimia. Yang kedua, proses perubahan bentuk adalah proses produksi yang merubah bentuk. Lanjut ke proses transportasi adalah proses produksi menciptakan perpindahan barang. Lanjut ke pertemuan 15. Pertemuan 15 yaitu introduction atau marketing was the first function area to exhibit an interest in MIS. Keduanya, the marketing information system has three subsystem: the accounting informasi system, marketing research, dan marketing intelligence. Lanjut ke NMQS model. Yang pertama, outputnya product, place, promotion, price, integrate, mix. Yang kedua, database input, AIS, terus marketing research, marketing intelligence. Yang ininya accounting informasi sistem, sales order data is input. Yang keduanya is provides for data for. Kelimanya marketing research system atau get gathered for customer and prospect, ya. Lanjut ke integrasi mix subsystem. Yang pertama, branded model, solid around, influence. Yang keduanya, desert around. Yang keduanya, environmental and retailer influence on the consumer, ya. Lanjut ke manufaktur resort planning atau disebut MRP2. The purpose into integrate MRP with all system, the effect material management.
yang keduanya organization system, yang ketiganya accounting informasi system. Manufacturing informasi system, yang pertama definition atau some component and marketing. Yang keduanya industrial engineering subsystem. Yang pertama the industrial engineering, yang kedua studies physical and conceptual system, yang ketiganya set production standard. Lanjut ke komputer integrate manufacturing. Yang pertama the philosophy the all product and information technologies must work together. Yang keduanya includes but physical and conceptualing system. Yang ketiganya CID is the link. Ya, segitu saja kurang lebih, ya mohon maaf kalau masih banyak yang salah, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.